Eh, jadi dingin gitu ya. Terus juga teman-teman yang sudah hadir, kita hargai yang sudah hadir, yang terlambat nanti dihukum, kira-kira gitu ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Saya akan berdoa buat setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur karena sepanjang hari ini kami telah dipimpin oleh Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama Tuhan untuk kami beribadah acara Natal guru-guru dan yayasan. Kami berdoa, mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk malam hari ini kami ada di Jogja. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami yang sederhana ini Tuhan, dengan segala kelemahan kami boleh bersama-sama, itu karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa mohon anugerahkan kami pada malam hari ini, terlebih lagi untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, berkati kami malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan boleh memberikan satu pencerahan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menghargai hari lahir Kristus dalam kehidupan kami. Kami boleh menghargai dan menghormati hidup kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, mohon pimpinan-Mu, biar kuasa Roh Kudus-Mu bertata atas hati dan setiap kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, ubahkan Tuhan, sehingga kami memiliki paradigma yang benar dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya menyambut Natal. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, dengar doa kami, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, kita akan baca di dalam Matius, kisah Matius 2. Kita baca mengenai penyingkiran ke Mesir. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Oke. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Bapak Ibu ganjil saya genap ya. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Bapak Ibu ganjil saya genap. Oke, penyingkiran ke Mesir. 1 2 3. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, ini penggenapan dari kisah Hosea 11 ayat 1. Kita akan coba konfirmasikan hal ini. Kita buka dalam Hosea 11 ayat 1. Oke, kita akan baca bersama-sama Hosea 11 ayatnya yang pertama. Oke, ini kutip saja gitu ya, saya tidak Bible teaching hari ini gitu ya. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Oke, kita akan ayat 1 sampai ayat yang keempat kita akan baca bersama-sama. Oke, Hosea 11 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. 1 2 3. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dan dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ini cerita mengenai bagaimana Tuhan mengutus Kristus sesungguhnya adalah bagian dari sebagai seorang perantara, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa Kristus selalu juga dikaitkan tadi dari Mesir kupanggil anakku, maka ketika Kristus, Yusuf, Maria dan Kristus pada waktu itu harus menyingkir ke Mesir dulu. Nanti dari Mesir dia balik datang kembali. Nah disitulah kita akan lihat, kalau kita melihat peristiwa Mesir, maka kita akan ingat peristiwa yaitu Musa, ya.
Kalau kita ingat Mesir, kaitan dengan Firaun, kaitan dengan perbudakan yang terjadi oleh Firaun kepada bangsa Israel. Jadi kita tahu kalau kita ingat Mesir, maka kita ingat bagaimana perjalanan Musa keluar dari Mesir. Ya, ini semua berkaitan semua Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingat Mesir, maka kita ingat perbudakan. Kita ingat Mesir bagaimana Firaun begitu keras untuk supaya bangsa Israel tidak keluar dari Mesir. Ya, maka kita ingat Musa. Ya, kita ingat Musa. Peristiwa Musa dengan peristiwa Kristus memiliki tipologi yang sama, mirip, memiliki kemiripan. Kita akan coba lihat, kita tengok di dalam Keluaran 2. Kita akan lihat lagi Keluaran 2. Bagaimana ketika Musa lahir dan diselamatkan, ya. Oke. Ayat 1, Keluaran 2 ayat 1. Kita akan lihat, kutip saja ayat 1 sampai 10 ini, kita dapat gambaran mengingat kembali peristiwa Musa, ya, dipanggil Tuhan pada waktu dia masih bayi. Tuhan utus Musa, ya. Tuhan pelihara Musa. Bapak Ibu genap, ya, saya ganjil. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambil dalam sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan tar, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hamba-hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan nampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan bagi kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang laki-laki. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi putri Firaun, bagi tuan putri? Saul putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah dari situ memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, kalau kita perhatikan peristiwa Musa, sama ya, pada waktu peristiwa Musa dilahirkan, maka di situ juga ada pembantaian anak-anak bayi. Ketika Kristus lahir, maka Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak bayi laki-laki. Karena ada saingan, akan ada raja. Ketika orang-orang Majus bertanya kepada Herodes, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Maka Herodes panas. Herodes lalu memberitakan perintah ketika dia tahu dia sudah dibohongi oleh orang Majus. Orang Majus sudah balik-balik. Dia ingin datang katanya, tetapi sebenarnya dia ingin membunuh. Dia tahu titiknya di mana, maka saya akan bunuh raja yang baru lahir itu. Maka peristiwa ini mirip sekali pada waktu zaman Kristus lahir, maka akan terjadi pembunuhan dari bayi-bayi. Pada waktu Musa demikian pula. Ini pembantaian bayi juga, ya. Semuanya dibantai, ini memiliki tipologi yang sama. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana Musa itu di satu peti gitu ya, di atas sungai Nil. Bapak Ibu, ini punya bahasa gambar yang hari ini saya akan sampaikan Bapak Ibu. Maknanya begitu dalam, ya. Ketika kita tahu di sungai Nil itu, kalau bicara peti yang mengambang di sungai Nil, Bapak Ibu ingatnya apa? Ada satu peti ngambang di sungai Nil. Bapak Ibu ingatnya apa? Bahtera Nuh. Bapak Ibu harus ingat Bahtera Nuh.
Ketika kita melihat bahwa Musa berada di satu peti, dia mengambang di air sungai Nil. Kita tahu bahwa pada waktu Nuh bahtera di atas air. Ini semua akan berkaitan dengan peristiwa Kristus lahir, Bapak Ibu. Yang hari ini mungkin saya akan sampaikan, Bapak Ibu. Ini penting kalau kita sudah belajar, Bapak Ibu ya. Kita akan dibukakan supaya makna Natal hari ini kita sadar, Bapak Ibu, dan kita respect terhadap Natal dengan benar, dengan holistik. Saya nggak mau kita cuma Natal gitu ya, hanya tahu Kristus dan sebagainya gitu kan. Kita ya nggak ada salahnya gitu ya merayakan Natal, nyanyi gitu ya, Natal nggak ada salahnya. Tapi kalau kita nggak ngerti kebenaran firman lebih dalam lagi, kita nggak makna Natal yang sekedarnya kita bahas tema-tema Natal gitu ya, seputar-seputar Natal gitu ya. Tapi kita nggak pernah mengerti secara holistik. Kita sesungguhnya mungkin menjadi anak-anak Kristen kanak-kanak gitu ya. Saya tidak mau demikian, apalagi kita guru-guru ya tentunya ya. Nah, ketika kita melihat bahwa kejadian Musa, maka kita nanti bisa melihat bagaimana ketika peristiwa Nuh, yang mungkin saya nggak bahas terlalu detail gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bagaimana ketika bahtera ada di atas permukaan air, karena pada waktu itu Tuhan menghukum manusia dengan menenggelamkan seluruhnya, binasa semuanya, hanya Nuh dan keluarganya yang ada di bahtera itu. Bahtera bicara Allah Bapa, bahtera bicara Tuhan Allah yang menyelamatkan, yaitu siapa? Nuh dan keluarganya. Sisanya di luar dari bahtera itu maka binasa. Nanti berkait dengan kata Musa. Musa menjadi satu perantara ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nanti semua berkaitan. Demikian pun Kristus yang lahir di palungan, dia pergi ke Mesir lalu kembali lagi sebagai perantara. Let my people go pada waktu zaman Musa. Demikian pun Kristus. Jadi ketika kita melihat bahwa gambaran-gambaran ini, kita baru sadar bahwa kenapa akhirnya Kristus harus berjalan di atas air, Bapak Ibu. Saya akan coba kaitkan beberapa peristiwa, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu ya, pada waktu itu Yesus berjalan di atas air ya. Kristus berjalan di atas air adalah penggenapan daripada Allah Tritunggal, Bapak Ibu. Ini penggenapan. Karena Allah Bapa berjalan di atas air, Allah Anak berjalan di atas air, Allah Roh Kudus berjalan di atas air. Pada waktu perjanjian lama, kejadian, kita akan tengok sekali lagi dalam kejadian. Ini sebuah konfirmasi. Kejadian awal ayat 2 kita akan baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita akan lihat Allah Bapa berjalan di atas air. Kita buka di dalam Mazmur 29 ayat 10. Saya akan skip saja Bapak Ibu ya, ingat waktu ya. Mazmur 29 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama kembali. Mazmur 29 ayat ke-10. Oke. 29 ayat 10. Sudah? 1, 2, 3. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan Allah, oknum pertama dari Allah Tritunggal, berjalan di atas air. Maka peristiwa terakhir yang belum berjalan di atas air siapa? Kristus. Betul? Oknum kedua daripada Allah Tritunggal, Kristus berjalan di atas air. Kita akan kutip saja di dalam peristiwa Matius ayat 14 kalau tidak salah ya, coba ya. Kita akan buka. Oh ya benar. Matius 14. Oke, kita akan lihat peristiwa ini, saya akan petik saja gitu ya.
ayat 25. Kita baca bersama-sama. Matius 14 ayat 25. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Maka ketika peristiwa Kristus harus berjalan di atas air itu memang harus dilakukan oleh Kristus karena penggenapan untuk melakukan lewiatan ular, Bapak Ibu. Kalau kita coba telusuri semuanya, maka kalau kenapa selalu dikaitkan selalu dengan air, lewiatan ular, lautan itu sebagai sesuatu yang penggambaran daripada kuasa gelap, Bapak Ibu. Ya. Karena kalau kita lihat peta, Bapak Ibu ya, kalau sungai besar gitu ya, itu selalu terkelok-kelok, nggak ada yang lurus. Kelihatannya lurus, tapi sebenarnya elok tuh dia. Ya, jadi kalau sungai di peta, ya Bapak Ibu lihat ya, dia selalu seperti ular. Itu penggambaran, bahasa gambar bahwa Tuhan ketika Kristus berjalan di atas air, maka sesungguhnya Tuhan akan mematahkan seluruh kuasa kegelapan. Maka pada waktu peristiwa Musa, pada waktu Musa disuruh diutus oleh Tuhan hadapi Firaun, bilang kepada Firaun, "Let my people go." Biarkan bangsaku, umatku pergi dari Mesir. Keluar dari Mesir. Ketika kita tahu bahwa ketika Firaun begitu keras, itu penggambaran daripada kuasa daripada kegelapan. Anda dan saya sama seperti pada waktu bangsa Israel di tanah Mesir. Kita menjadi diperbudak oleh dosa. Maka pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk menghadapi Firaun, bukan karena kekuatan si Musa, bukan. Karena Musa menjadi perantara. Maka pada waktu Firaun begitu keras, maka kita tahu bahwa kutuknya dari pertama sampai kutuk ke-10 kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah yang berperang melawan Firaun. Karena pada waktu itu Firaun dan Mesir itu menjadi negara yang penuh kuasa, maka harus ditaklukkan. Karena di Mesir pun penggambaran daripada kuasa setan Baal dari ujung langit sampai ujung bumi gitu ya, dia punya seluruh dewa. Maka setiap kutukan dari tulah 1 sampai tulah 10 ini bicara mengalahkan ilah-ilah Mesir melalui Musa. Maka yang terakhir, maka kita tahu bahwa tulahnya adalah kematian anak sulung. Bapak Ibu ya, perhatikan ya, anak sulungnya. Kematian anak sulung ini menjadi satu peristiwa yang kita tahu bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu secara menyeluruh, utuh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Firaun itu punya anak yang mewarisi kerajaannya, kekuasaannya diturunkan. Maka pada tulah ke-10 Tuhan hajar dulu nextnya, sehingga tidak ada lagi keturunan manapun yang akan menguasai bangsa Israel. Dalam hal ini kita orang percaya. Maka Tuhan harus bantai itu ke depannya. Jadi the future-nya. Anak sulung itu kan yang akan datang toh. Maka yang akan datang itu dimatiin dulu. Yaitu apa? Kematian anak sulung. Maka tidak ada lagi penguasa lagi. Karena yang akan menjadi raja pun sudah dimatikan. Firaun yang sekarang menghadapi Musa juga dihajar ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir dengan laut yang terbelah. Betul Bapak Ibu ya, peristiwa itu ya. Bangsa Israel keluar daripada Mesir di tanah kering. Tapi pada waktu Firaun, Tuhan hajar, binasa mereka. Raja yang sekarang pimpin Tuhan hajar. Tapi sebelum menghajar Firaun, maka Tuhan hajar dulu future-nya, yaitu apa? Anak sulung. Ini berarti bahwa keselamatan daripada Tuhan menyeluruh, Bapak Ibu. Anda dan saya diselamatkan di dalam Kristus karena Kristus sudah injak itu lewiatan ular pada waktu Kristus berjalan di atas air. Menyeluruh, Bapak Ibu. Nextnya, maka nggak ada keselamatan tuh sifatnya setengah-setengah. Tidak bisa. Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Kristus itu utuh, Bapak Ibu. Utuh. Maka bangsa Israel bisa keluar daripada Mesir. Gambaran-gambaran ini akhirnya menyadarkan kita bahwa betapa Kristus
memikirkan kita sampai sejauh itu, Bapak Ibu. Kita nggak pernah memikirkan bagaimana ketika kita harus hidup sampai sejauh Kristus berikan buat kita. Kita taunya hari ini saja. Kita merefleksikan diri kita. Pernah nggak berpikir gitu ya, sama seperti Kristus jauh ke depan? Kita sadar bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini harus menyadarkan kita bahwa Kristus itu nggak sembarangan gitu ya, datang gitu ya. Terus mengapa harus begini, mengapa harus begini? Alkitab luar biasa memaparkannya. Anda dan saya kalau semakin belajar akan kagum, Bapak Ibu. Kagum. Semakin Anda dan saya mengagumi kebenaran firman Tuhan, karena kita makin belajar, kita makin banyak tahu, maka kita sadar kita belum kasih apa-apa buat Tuhan, Bapak Ibu. Maka orang yang mau mati-matian buat Tuhan karena dia sadar kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Karena dia sadar Tuhan begitu baik. Karena dia sadar bahwa wow, this is amazing things. Ada sesuatu yang hebat yang terjadi yang Kristus lakukan dalam hidup saya. Maka saya nggak mau main-main dalam hidup kita. Betul? Maka orang mau fight mati-matian gitu, Bapak Ibu. Karena semakin orang ngerti, semakin orang kagum akan kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya dia juga nggak mau main-main, Bapak Ibu. Hidupnya nggak mau main-main. Tuhan sudah berikan jauh daripada ini. Apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu, dalam hidup kita? Nggak ada apa-apa kita nothing jadinya. Kenapa? Karena seringkali kita tidak pernah benar-benar mengasihi Tuhan karena kita nggak perlu belajar firman Tuhan, Bapak Ibu. Bukan sosokan, Bapak Ibu, ya ketika saya harus belajar firman Tuhan misalnya gitu ya. Enggak. Karena saya harus sadar, semakin Anda dan saya kagum, Bapak Ibu ya, akan kebenaran Tuhan bukakan. Inilah sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya. Kita nggak pernah sadar, Bapak Ibu. Maka nggak heran banyak orang-orang Kristen gitu menurut saya ya, yang kita tahu bahwa masih menjadi batu sandungan, ya. Karena apa? Nggak ngerti firman. Yang ngerti hanya ya begitulah, Natal nih Tuhan Yesus lahir di Parungan, ya kan? Dia perantara kita gitu ya. Kita nggak pernah sadar bahwa Kristus memberikan keselamatan sampai sejauh itu. Nah, ketika dia lahir diutus karena perantara, dia di antara, Bapak Ibu. Ketika berada di bahtera, di antara langit dan bumi, air di atas toh, bahtera di atas. Yesus Kristus injak berjalan di atas air di antara langit dan bumi. Ketika Kristus lahir di antara langit dan bumi, di palungan, Bapak Ibu. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Dari lahir Kristus tidak ada tempat. Pada waktu mati disalibkan pun di antara langit dan bumi. Itulah perantara kita. Tapi menarik, Bapak Ibu ya, ketika Kristus sudah berjalan di atas air, ketika Kristus menggenapkan hal ini. Buat siapa? Buat Anda dan saya. Kita sekarang cuma flashback, ingat bagaimana kelahiran Kristus. Ternyata begitu dalam. Ingat Mesir. Kita disuruh ingat lagi, Bapak Ibu, yang tadi kita baca. Saya kutip saja gitu ya di dalam Matius tadi ya. Matius 2 ayat 15 saya kutip saja. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Supaya kita merenungkan kembali peristiwa di Mesir. Peristiwa di Mesir. Ada apa itu yang terjadi? Tuhan ajak kita untuk mikir dan merenungkan. Maka kita ketika belajar atau memahami firman Tuhan, kita harus mengikuti cara berpikir Alkitab, bagaimana dia bercerita. Kita seringkali nggak mau tahu bahas ini, nggak relevan. Ngapain ngomongin Mesir? Sekarang bukan Mesir lagi yang berkuasa. Sekarang udah geopolitik berubah dan lain sebagainya. No, kita seringkali ingin menceritakan kebenaran dengan cara kita. Kita nggak pernah sekali-sekali, bukan sekali-sekali, harusnya biarkan Alkitab berbicara dengan gayanya Alkitab.
Biarkan firman Tuhan berkata-kata dengan caranya kebenaran ini untuk disampaikan. Kalau dia pikirkan lagi, ingat Mesir, kita mesti review ke Mesir. Bapak Ibu, kalau kita belajar gitu ya, kalau kita mengetahui lebih banyak, lebih dalam, Bapak Ibu, percaya deh, itu akan membuat Bapak Ibu semakin hari akan mengagumi dan memberi hormat tertinggi dalam hidup kita. Makin lama nggak mau asal-asalan dalam hidup, Bapak Ibu, percaya deh. Tapi kalau Bapak Ibu gitu ya, kelihatannya kan Tuhan juga bilang ya, dari buahnya kelihatan gitu kan, itu pohon apa. Kalau semakin kita tidak pernah memahami kebenaran firman Tuhan, maka hidup kekristenan kita akan lihat gitu-gitu aja, setiap tahun gitu-gitu aja. Setiap tahun akan putar-putar begitu saja. Nggak terlalu kenal, udah sekian tahun saya baru tahu kalau ini seperti ini ya ceritanya. Selama ini saya jadi orang Kristen, ternyata saya baru tahu ini peristiwa. Kita kemana aja selama ini pada waktu beribadah? Karena kita nggak pernah mau tahu sebenarnya. Saya bicara gitu ya dengan anak saya pada waktu malam gitu ya, kemarin hari Minggu ya, kita di Dusun Semilir ya, makan sama-sama. Sekarang hari Senin kan ya, makan sama-sama. Jadi saya 17 tahun anniversary untuk pernikahan saya gitu ya, 17 tahun. Lalu anak saya Giverny melontarkan satu pertanyaan ya. Dari pertanyaan tersebut, jawaban dari masing-masing saya bisa takar kerohanian mereka. Pertanyaannya gini, kalau dia bilang, "Papa, kalau punya waktu 1 menit terus kiamat, Papa ngapain?" Bapak Ibu mikir ya, 1 menit, punya waktu 1 menit nih, Papa ngapain? Saya langsung jawab, oh, Papa buka Facebook live khotbah 1 menit. Anak saya Galen ya panik lah kata gitu. Nggak seperti apa, udah panik, udah habis 1 menit katanya. Kurang rohani ya. Realistis. Giverny sama istri saya ya berdoa gitu ya. Ya agak rohani ya. Graciela bilang apa? Bertobat, minta maaf, lebih rohani. Lebih rohani Bapak Ibu. Saya berpikir Bapak Ibu ya, simple question. Dari setiap pertanyaan, dari setiap jawaban, kita tahu kadar rohani. Penting Bapak Ibu, bertobat. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, kita ini orang berdosa. Maka dari situ ketika kita benar-benar mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sejauh mana Anda dan saya memahami kebenaran firman Tuhan, sejauh itulah Anda dan saya benar-benar membenahkan hidup kita yang berantakan. Kalau kita nggak pernah tahu yang benar, kita nggak pernah mau bebenah, gitu ya. Kita pikir ini sudah benar, ya sudah jalankan saja. Tapi semakin orang belajar, oh ini salah ya ternyata ya, saya benerin. Oh salah ya begini, oh ternyata matematika hitungnya begini, oh salah ya, benar gak? Semakin Anda tahu, semakin Anda akan memperbaiki sesuatu. Anda dan saya semakin belajar, semakin tahu yang salah maka kita benerin, betul? Terus benerin yang salah, benar gak? Pertanyaan saya, dalam hidup kekristenan kita, seberapa banyak Anda dan saya mau memperbaiki hidup? Oh angkat tangan, saya mau memperbaiki hidup kita, saya mau memperbaiki hidup saya Tuhan. Tetapi nggak pernah mengerti kebenaran firman Tuhan, nggak pernah mau belajar firman Tuhan. Boro-boro Bapak Ibu berikan waktu untuk mau pikirkan kebenaran firman Tuhan. Emang gampang Bapak Ibu? Pak Mul tahu deh, yang belajar setengah mati Bapak Ibu. Salut loh, Pak Mul udah nggak muda lagi tapi mau belajar Bapak Ibu. Mau belajar loh. Capek loh Bapak Ibu loh. Capek, nggak tahan saya. Anak saya ikut seminar, nggak tahan. Goyang-goyang udah kayak cacing kepanasan Bapak Ibu, nggak tahan. Dengerin khotbah, nggak tahan Bapak Ibu. Bayangkan hari ini Bapak Ibu nggak tahu nih kasar kusuk tahan atau enggak gitu ya. Goyang-goyang, nggak ada goyang-goyang di sini ya. Kalau Anda dan saya paham akan kebenaran secara utuh, makanan yang organik, Anda dan saya pasti akan membenahi diri kita. We are so far what we know. Kita sejauh apa yang kita tahu. Kalau tahunya segini, ya hidup kita juga segini. Kalau Bapak Ibu tahunya segini, Bapak Ibu juga akan segini Bapak Ibu.
Tergantung dari Anda dan saya. Sejauh mana Anda dan saya paham akan kebenaran firman Tuhan, sejauh itulah kita akan memperbaiki hidup kita terus di dalam pembaruan seperti Kristus. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Karena makanan nanti takut dingin gitu ya. Muka-mukanya, wajah-wajahnya penuh urapan lapar gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Saya minta Pak Mulyadi doa tutup dan berkat sekalian Pak. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya, kita berdoa. Sekali lagi kami percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kami diingatkan kembali betapa kelahiran Kristus yang datang ke dalam dunia memberikan kami jalan keluar bagi kebingungan manusia dan dunia untuk mencari keselamatan. Terima kasih kepada Pak Hengki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus mengingatkan kami terus betapa Allah Tritunggal begitu luar biasa mengisahkan dan menceritakan bagaimana keselamatan dapat terwujud di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Terpujilah nama Tuhan, memberkati Bapak Pendeta Hengki dan juga keluarga dan juga kami semua yang sudah hadir di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan juga perjalanan yang begitu panjang yang kami lewati. Tuhan sudah sertai. Biarlah Tuhan sertai 2 hari ke depan. Biarlah Tuhan juga menolong kami semua yang masih lanjut maupun yang akan pulang, juga Tuhan sertai. Biar kasih setia Tuhan juga menolong kami. Juga ada makanan yang Tuhan sudah siapkan. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Sucikan dan kuduskan makanan. Biarlah menjadi kesegaran bagi kami Tuhan, untuk kami bisa juga sebentar istirahat maupun pergi. Kami juga mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami besok bisa segar kembali oleh karena pimpinan Tuhan. Sucikan dan kuduskan sekali lagi makanan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua mengucap syukur dan kami berterima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, karena makanan sudah dingin, selepas kita makan setelah itu kita akan ada pengumuman nanti buat acara besok supaya terkoordinir dengan baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selamat makan, selamat malam dan selamat Natal semuanya.